Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di Hari Suryaningrum. Kali ini kita akan belajar tentang akuntansi manajemen, yaitu mengenai pengambilan keputusan taktis, tactical decision making. Oke. Sebelumnya apa saja tujuan kita hari ini? Yang pertama adalah di sini akan membahas modal dalam pengambilan keputusan taktis. Yang kedua, menjelaskan tentang sumber daya ya yang relevan dalam pengambilan keputusan taktis ini. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan konsep pengambilan keputusan taktis dalam berbagai situasi keputusan bisnis. Yang keempat, itu adalah memilih produk mix yang optimal. Jadi produk yang optimal yang bisa diproduksi oleh perusahaan jika terjadi adanya keterbatasan sumber daya atau constraint resource. Yang kelima itu membahas tentang pengambilan keputusan harga berdasarkan cost ya. Yang keenam adalah membahas masih sama, yaitu tentang produk mix. Kalau produknya itu lebih dari satu dan kendalanya itu adalah multiple constraint, jadi ada kendala yang lebih dari satu juga. Oke, mari kita mulai dulu. Yang pertama yaitu apa itu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama adalah tactical dan yang kedua adalah strategic. Nah, kalau pengambilan keputusan taktis itu pada dasarnya adalah mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang ada untuk jangka waktu yang enggak terlalu lama ya. Jadi di sini adalah sifatnya adalah jangka waktu yang pendek. Nah, jangka waktu pendek ini sebetulnya hal yang harus kita perhatikan karena keputusan jangka pendek itu sebetulnya akan mendukung atau memberikan dampak terhadap keputusan yang lebih luas atau keputusan jangka panjangnya, yaitu pengambilan keputusan strategis. Jadi kalau strategis itu adalah pengambilan keputusan yang sifatnya jangka panjang yang bertujuan untuk menetapkan kemampuan perusahaan untuk berkompetisi ya. Jadi ada keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, bagaimanakah pengambilan keputusan taktis ini? Yang tahap pertama adalah modelnya ya. Ini tahap pertama adalah yang penting diketahui adalah mengenal dan memahami adanya masalah ya. Di dalam contoh ini itu masalahnya adalah perusahaan itu sedang membutuhkan tambahan kapasitas, yaitu untuk gudang dan untuk produksi. Jadi ada kebutuhan untuk gudang dan produksi. Langkah kedua adalah mengidentifikasi alternatif apa saja yang mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Alternatifnya apa saja? Mari kita lihat. Ini dia. Ada 5 alternatif untuk menyelesaikan masalah mengenai kebutuhan gudang dan produksi, area gudang dan produksi. Yang pertama adalah mendirikan pabrik baru. Yang kedua adalah menyewa fasilitas yang lebih luas, dan fasilitas yang sekarang itu disewakan ke tempat lain. Jadi menyewa baru tapi yang sekarang disewakan. Yang ketiga itu menyewa tambahan fasilitas yang lebih kecil, jadi menambah fasilitasnya supaya untuk gudang dan produksi dengan menyewa yang baru tambahan. Dan yang keempat adalah menyewa gudang saja, area gudang saja ya, area gudang saja tapi area produksinya enggak. Yang kelima, membeli. Jadi membeli produknya. Ini produknya kebetulan adalah mungkin ini tiang pancang ya, sehingga dengan membeli tiang pancang ini maka ada space yang bisa dipakai, space yang bebas untuk dipakai untuk kebutuhan warehousing, gudang dan produksi tambahan tadi. Nah, kemudian setelah kita tahu alternatif apa saja, lalu adalah mengeliminasi alternatif yang kelihatannya tidak layak untuk dilaksanakan dalam jangka
pendek, karena ini kan keputusan taktis. Nah ini dia, ada 3 alternatif yang kita lihat di sini, yaitu menyewa ini kan butuh waktu lama, membangun gedung butuh waktu lama, menyewa fasilitas yang lebih luas, kemudian menyewakan fasilitas yang sekarang itu juga butuh waktu lama, karena menyewakan fasilitas yang ada itu kan nggak bisa saat ini mau disewakan terus sekarang tersewakan. Atau ini menyewa fasilitas yang sama, itu untuk mencari fasilitas yang sama saja mungkin butuh waktu agak lama. Itu alternatif ketiga itu dianggap alternatif yang kelihatannya tidak mungkin bisa dilakukan dalam jangka pendek, sehingga pilihannya tinggal alternatif 4 dan alternatif 5. Nah sekarang langkah ketiga adalah setelah kita ketahui ada 2 alternatif, ada tadi alternatif 4 dan alternatif 5, maka kita sekarang mengidentifikasi biaya dan keuntungan, cost dan benefit yang terkait dengan masing-masing alternatif yang tadi bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah kita lihat ini biayanya adalah untuk menyewa gudang saja itu membutuhkan biaya variabel 345, dan untuk cost produksinya ya, untuk cost produksinya butuh 345, dan untuk sewa gudangnya butuh 135. Sedangkan kalau mau membeli saja itu biayanya adalah harga beli untuk kebutuhan yang diharapkan tadi adalah 460.000. Nah bagaimana selanjutnya step keempat? Step 4 kemudian ini menentukan relevan cost. Jadi yang relevan cost dan benefitnya yang mana? Nah kita lihat setelah kita jumlah di sini, kedua semua biaya ini adalah relevan karena semua biaya ini berbeda ya, dari berbagai alternatif. 2 alternatif ini biaya tersebut berbeda. Jadi di sini ada 480 kalau kita melakukan alternatif keempat, sementara kalau alternatif kelima membeli itu adalah 460, sehingga ada selisih perbedaan biaya adalah sebesar 20.000. Nah setelah itu alternatif kelima, nah dari alternatif keempat tadi dari alternatif keempat kita lihat yang mau dipilih yang mana sebetulnya ya kan, ternyata lebih menguntungkan untuk memilih alternatif ke-5 karena biayanya lebih murah dibandingkan alternatif ke-4. Nah ketika kita memilih alternatif ke-5, maka langkah kelima adalah melihat asas atau menilai faktor-faktor kualitatif. Karena tadi adalah membeli, maka kita harus memperhatikan faktor-faktor kualitatif apa, karena membeli berarti suppliernya harus kita lihat ya. Yang pertama adalah apakah supplier tadi berkualitas. Yang kedua apakah reliable, artinya itu kalau kita pesan jangan waktu seminggu juga datang, kualitasnya kualitas A misalkan, maka yang akan dikirim juga kualitas A. Kemudian tentang harga itu sendiri, dan kemudian tentang masalah ini ya, image perusahaan terkait dengan masalah tenaga kerja dan komunitas usaha. Ini kita lihat juga, ini adalah faktor-faktor kualitatif yang mungkin dipertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk alternatif kelima, yaitu membeli produk dari luar. Oke, jadi kita lihat. Nah seandainya ternyata kualitas dari tiang pancang ini yang kita mau beli itu ternyata sangat rendah kualitasnya ya, kemudian reliabilitasnya ternyata tidak reliable. Akibatnya apa? Langkah keenam itu adalah mengambil keputusan. Jadi ternyata kalau kita tadi memproduksi sendiri itu butuh biaya 480.000, sementara kalau beli butuh biaya 460.000. Ternyata dari step kelima ini kalau kita beli itu ada hal-hal yang tadi kualitasnya rendah dan suppliernya tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu keputusannya adalah tetap memproduksi sendiri, yaitu dengan cara menyewa gudang yang baru. Nah, jadi itu ya, meskipun secara biaya, secara benefit cost benefitnya lebih bagus yang beli daripada produksi, tetapi karena
supplier sebagai tempat untuk kita beli tadi tidak bisa diandalkan, maka keputusannya adalah tetap keputusan untuk memilih yang keempat, yaitu ini, menyewa gudang. Oke, itu adalah kembalian keputusan taktis. Dan tadi kita lihat ada masalah tentang relevan cost atau biaya yang relevan. Apa itu relevan cost? Disebutkan adalah relevan cost adalah biaya masa depan yang berbeda dipandang dari berbagai alternatif, ya. Artinya apa? Kalau kita mau memilih alternatif A, B, C, maka biaya tadi berbeda. Artinya tidak sama, ya. Kalau di A, misalkan ya, kita memilih alternatif A dan B. Ada biaya X misalkan, di mana A itu biayanya 20, B juga 20. Maka karena berbagai alternatif ini biayanya sama, berarti biaya X itu adalah biaya yang tidak relevan. Tapi kalau biaya X tadi ini misalkan kalau kita produksi A itu 20, kalau alternatif B itu kita 40, maka ini adalah biaya yang relevan. Nah, biaya relevan itu ada yang relevan past cost dan biaya yang tidak relevan untuk future cost. Maksudnya apa? Mari kita lihat contohnya. Nah, kita di sini kalau pilihannya adalah biaya untuk membuat dan adalah biaya kalau tidak membuat, ya kan? Nah, kalau biaya membuat misalkan itu adalah TKL, tenaga kerja langsung. Kalau kita membuat pasti ada tenaga kerja langsung. Sementara kalau tidak membuat, misalnya beli, maka TKL-nya menjadi 0. Maka ini adalah biaya yang relevan. Nah, ini biaya relevan. Nah, bagaimana kalau penyusutan? Nah, penyusutan itu kalau perusahaan sudah punya mesin, ya, kalau dia buat, ini kalau perusahaan sudah punya mesin, ya, kalau dia buat pasti ada penyusutan 125. Tidak membuat pun ada penyusutan 125. Maka ini disebut sebagai biaya yang tidak relevan. Nah, ingat, karena dia sudah punya mesin, ini sudah punya, berarti yang namanya sudah itu adalah kejadian masa lalu. Maka ini adalah biaya masa lalu yang tidak relevan. Sementara yang terakhir adalah biaya sewa. Nah, kalau misalkan kita menyewa, ya, sewa itu kan baru kita akui ketika kita sudah menggunakan tempat yang kita sewa. Nah, kita lihat di sini, karena sekarang perusahaan sudah menyewa sebuah gudang, maka meskipun dia membuat biayanya adalah 12.000, tidak membuat pun dia tetap harus membayar 12.000 di masa depan karena sudah disewa. Maka inilah disebut sebagai biaya yang tidak relevan di masa depan atau future irrelevant cost. Ini dia. Nah, ini ya. Ini adalah relevant cost. Kemudian yang kedua adalah ini biaya masa lalu yang tidak relevan karena ini sudah punya. Sementara yang terakhir adalah alokasi dari biaya sewa yang akan dialokasikan di masa depan. Ini disebut sebagai biaya masa depan yang tidak relevan karena untuk berbagai kondisi biaya ini sama. Jadi kondisi A maupun kondisi B itu kondisinya sama, maka dia adalah tidak relevan. Oke. Nah, bagaimana kaitannya relevansi dengan perilaku biaya, ya? Seperti kita ketahui, perilaku biaya itu adalah biaya yang memiliki perilakunya adalah yang fluktuasi dan yang tetap, ya. Kalau sumber dayanya itu adalah fleksibel atau sumber daya fleksibel disebut sebagai sumber dayanya adalah yang dengan mudah bisa dibeli pada saat hal tersebut dibutuhkan dan pada saat digunakan, ya kan? Contohnya adalah biaya listrik. Biaya listrik adalah disebut sebagai flexible resource atau sumber daya yang fleksibel karena kita bisa sewaktu-waktu misalkan kita pakai listrik itu 50.000 kWh misalkan. Nah, suatu saat kita juga bisa pakai 75.000 kWh. Suatu saat kita juga bisa pakai 20.000 kWh. Ini yang disebut sebagai dia adalah sumber daya yang fleksibel. Nah, kalau dikaitkan sama sumber daya yang fleksibel, kita lihat di sini. Jika terjadi perubahan permintaan, maka sifat biaya tadi adalah relevan kalau sumber dayanya fleksibel. Sebagai contoh biaya listrik, ya. Kalau kita memproduksi 10.000 produk unit, maka mungkin membutuhkan 50.000 kWh.
ya kan? Atau biayanya adalah misalnya 100.000. Tapi ketika kita ini demand change, jadi kita unitnya kita naikkan menjadi 20.000, maka ini akan naik jadi 10.000 kWh dan biayanya juga berubah menjadi 200.000. Jadi alternatif A maupun alternatif B menimbulkan perbedaan biaya, maka dikatakan sebagai relevan, ya kan? Nah, tapi kalau demandnya konstan, artinya apa? Kita terus memproduksi 10.000 unit, 10.000 unit alternatif A maupun B, permintaannya tetap 50.000 kWh, ini juga 50.000 kWh, maka karena konstan ya, maka biaya tadi menjadi tidak relevan. Jadi sumber daya fleksibel itu bisa dikatakan relevan kalau terjadi perubahan demand, tapi kalau demandnya konstan maka dia menjadi tidak relevan. Nah, sekarang bagaimana dengan sumber daya yang tetap, yaitu committed resources, yaitu sumber daya yang sudah kita komitmenkan, ya. Dimana sumber daya ini dikatakan sudah dibeli before they are used, jadi dibeli dulu sebelum digunakan. Contohnya adalah gaji pegawai, ya. Nah, gaji pegawai ini dikatakan committed resource, itu bisa relevan dan juga bisa tidak relevan. Contohnya di sini adalah kalau perusahaan memiliki kapasitas 5 insinyur, ya. 5 insinyur ini kan pegawai, ya, bisa bekerja selama 10.000 jam, ya kan? Biayanya adalah 250.000 atau 25 per jam. Hitung dari 20.000 dibagi 10.000. Kapasitas yang saat ini digunakan adalah 9.000. Oke. Sehingga ada kapasitas yang tidak terpakai sebesar 1.000 jam. Nah, seandainya ada order tambahan, special order, di mana order tambahan ini membutuhkan waktu adalah 500 jam. Nah, maka biayanya yang sebesar 225 per jam tadi menjadi tidak relevan, karena kapasitas sekarang adalah 10.000, ya kan, dikurangi 9.000, masih ada 1.000 yang menganggur, kapasitas tidak terpakai. Nah, 1.000 ini dipakai oleh 500 jam, maka masih menggunakan 5 tenaga insinyur. Jadi masih butuh hanya 5 insinyur. Dengan 5 insinyur masih bisa menangani special order, sehingga kapasitas 5 tenaga kerja tadi itu menjadi biaya yang tidak relevan. Tapi bagaimana kalau kapasitasnya jamnya untuk order tambahan tadi membutuhkan 1.500 jam. Nah, karena di sini hanya ada 10.000, ya kan, yang menganggur cuma 1.000, berarti masih membutuhkan 500 jam tambahan. Nah, 500 jam tambahan inilah yang disebut sebagai biaya yang relevan. Sehingga committed resource atau sumber daya yang sudah dikomitmenkan itu menjadi relevan kalau melebihi kapasitas yang ada. Kesimpulannya kita lihat di sini dalam jangka pendek, ya. Kalau sumber daya yang sudah kita komitmenkan itu jangka pendek, supply dikurangi demand, ya. Jadi penawaran dikurangi dengan permintaan, itu sama dengan kapasitas yang tidak terpakai. Misalkan di sini permintaannya bertambah lebih kecil dari kapasitas yang tidak terpakai, maka tadi dikatakan tidak relevan. Tadi kan sudah kita lihat di sini ada 10.000 suplainya, dipakainya cuma 9.000, sehingga ada kapasitas yang tidak terpakai sebesar 1.000. Nah, kalau permintaan tambahannya itu meningkat 500, sementara di sini adalah 1.000, jadi permintaan tambahannya lebih kecil dari kapasitas yang tidak terpakai, maka biayanya adalah tidak relevan. Tetapi kalau permintaannya adalah 1.500, lebih besar dari 1.000 kan, maka perubahan ini biayanya menjadi relevan. Nah, bagaimana kalau permintaan tadi menurun? Kalau dia menurun tapi permanen. Nah, kalau menurunnya permanen, kapasitasnya dikurangi, misalkan menurunnya itu menjadi permanen, ya, menurun permanen misalkan menjadi cuman 9.000
atau cuman kalau tadi 5 orang pegawai 5.000 ya, nah menurutnya itu menjadi hanya membutuhkan 4, tadi ada 3 ya, ada 5 engineer, ternyata penurunan tadi menyebabkan hanya butuh 4 insinyur. Maka ada perubahan kan dari 5 menjadi 4, maka penurunan yang permanen tadi itu menjadi relevan. Tetapi kalau kapasitasnya tidak diubah, kalaupun terjadi penurunan secara permanen, tetap 5 insinyur dan 5 insinyur, ketika demandnya itu menurun tetap punya 5 insinyur, ketika enggak menurun juga 5 insinyur, maka sama-sama 5, berarti dari berbagai alternatif itu sama, maka menjadi biaya tadi menjadi tidak relevan. Itu maksudnya ya. Nah sekarang bagaimana kalau resource committed tadi, sumber daya yang kita komitmen tadi itu ternyata memiliki kapasitas yang multi period, jadi jangka panjang ya, lebih dari jangka 1 tahun. Nah maka supaya demandnya ini, kalau demandnya bertambah demandnya bertambah, ini masih sama kayak tadi kan, ketika demandnya itu bertambah tetapi masih lebih kecil dari kapasitas, maka dia menjadi tidak relevan. Tetapi kalau demandnya itu menurun, dimana menurunnya itu adalah permanen, kalau dia jangka panjang, maka penurunan permanen itu akan menimbulkan perbedaan biaya, sehingga ini adalah relevan. Nah bedanya adalah kalau demandnya bertambah sementara adalah multi period, artinya kebutuhan untuk 1.005 tambahan 1.500 order tadi itu akan terus menerus berlangsung lebih dari 1 tahun, maka perusahaan perlu memikirkan untuk menambah engineer, jadi nambah tidak 5 orang tapi menjadi 6 orang, atau kalau itu mesin, nambah beli mesin baru. Maka di sini adalah adanya disebut sebagai capital decision. Nah capital decision ini akan kita bahas minggu depan atau di chapter berikutnya, yaitu tentang pengambilan keputusan investasi modal ya. Saya kira itu tentang relevan dan irrelevant cost. Nah sekarang bagaimana kita gunakan relevan dan irrelevant cost tadi itu untuk mengambil keputusan jangka pendek, dimana keputusannya itu ada yang pertama membuat atau membeli, kemudian tetap melanjutkan produksi atau tidak melanjutkan produksi, keep or drop, atau kemudian menerima order spesial, order khusus, tambahan order, kemudian apakah akan menjual langsung atau memproses lebih lanjut, dan yang terakhir terkait sama produk mix ya, bauran produk. Ini bauran produk. Oke, mari kita lihat contoh yang satu dulu, yaitu apakah akan membuat atau akan membeli. Perusahaan Swase adalah perusahaan yang memproduksi komponen elektronik yang digunakan untuk printer ya. Perusahaan ini saat ini memproduksi 10.000 komponen ya. Tapi perusahaan sudah didatangi oleh supplier yang bilang bahwa dia bisa menawarkan produk dengan harga 4,75 per unit. Jadi kalau beli itu, kalau buy ya, beli itu harganya 4,75 unit ditambah dengan biaya untuk departemen penerimaan adalah 0,85 per unit. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita untuk apakah akan membeli atau akan membuat sendiri? Ini adalah biayanya. Seandainya ini adalah data biaya dengan metode absorpsi ya. Absorpsi itu semua biaya kita masukkan untuk memproduksi 10.000 komponen. Total cost-nya adalah ini, ada biaya sewa peralatan, ada biaya depresiasi, kemudian BBL, kemudian TKL, dan ada BOP, serta ada biaya tetap overhead. Cost-nya adalah semacam ini. Nah saat ini perusahaan masih memiliki material on hand, jadi masih memiliki persediaan 5.000 komponen. Jadi kalau nanti akan memproduksi 10.000 komponen, maka perusahaan materialnya masih punya material untuk membuat 5.000 komponen. Jadi masih punya material 5.000. Sehingga dia kalau mau memproduksi 10.000 masih butuh tambahan
bahan baku adalah untuk membuat 5.000 komponen, ya kan? Oke, mari kita lihat pilihannya, alternatif pilihannya. Untuk memproduksi 10.000 unit komponen, yang pertama adalah biaya sewa. Biaya sewa itu kita anggap sebagai relevan. Kenapa? Karena kalau kita membeli, maka kita tidak perlu lagi menyewa peralatan, sehingga ada perbedaan ya. Di sini untuk membuat ada 12.000, membeli tidak perlu ada biayanya. Kemudian untuk bahan baku. Untuk bahan baku di sini hanya butuh 5.000. Kenapa? Karena tadi 5.000-nya sudah ada di dalam persediaan. Jadi perusahaan untuk memproduksi atau membeli ini itu hanya butuh tambahan 5.000 bahan baku. Karena bahan bakunya adalah $1 tadi. Ini adalah bahan baku ini kan $1 per unit. Maka nilainya adalah $5.000. Ini kalau membuat pakai bahan baku, kalau membeli jelas tidak perlu biaya bahan baku. Begitu dengan TKL dan BUP, duanya tidak perlu. Kita lihat di sini, biaya tetap itu tidak dimasukkan ya. Yang dimasukkan adalah ini biaya sewa peralatan, kemudian bahan baku, kemudian TKL dan BUP variabel. Kenapa yang ini tidak? Ini nggak perlu, karena ini apapun yang terjadi, kedua biaya ini adalah biaya yang sudah committed, atau sumber dayanya adalah sumber daya yang sudah dikomitmenkan. Ya, penyusutan pasti harus ada, meskipun perusahaan harus membeli, tetap harus ada penyusutan persediaan. Begitu dengan BUP tetap. BUP tetap itu apapun yang terjadi, alternatif apapun, tetap perusahaan harus mengeluarkan biaya 30.000. Oleh karena itu, jumlah biaya depresiasi dan biaya overhead tetap ini itu menjadi biaya yang tidak relevan. Sehingga total biaya untuk membuat adalah 45.000. Sementara kalau kita membeli tadi datanya adalah ini, kalau membeli tadi ini ya 4,75 per unitnya, ini 10.000 dan 0,85 per unit untuk biaya penerimaan, sehingga total biayanya adalah 56.000. Kita lihat antara membuat dan membeli lebih baik yang mana? Ternyata menimbulkan minus sebesar 11.000 kalau kita membeli. Keputusannya adalah kita akan membuat, tetap tidak melakukan pembelian. Oke? Itu kalau untuk membuat dan membeli. Nah, bagaimana kalau keputusannya adalah untuk tetap melanjutkan produksi, keep atau drop? Menjatuhkan, drop itu kan menjatuhkan, atau artinya tidak melanjutkan lagi produksi produk yang bersangkutan. Kita lihat di sini, sebuah Norton Material Corporation itu memproduksi ada blok, ada brick dan ada tile ya. Nah, kita lihat kalau kita perhatikan di sini yang di area kuning ini, maka terjadi rugi untuk produk segmen tile itu sebesar 45 ya. Terjadi rugi. Nah, perusahaan kemudian memutuskan apakah akan tetap memproduksi tile atau tidak melanjutkan produksi tile. Atau di sini adalah mereka ini ya produksi ya. Apakah akan tetap membuat atau tidak melanjutkan produksi tile ini. Nah, mari kita lihat alternatifnya. Ternyata keputusannya seperti ini. Kalau tetap membeli ya. Maaf. Kalau tetap punya ini kan punya tile tadi ya. Tetap diproduksi, maka ada biaya, dan biayanya adalah terjadi rugi sebesar minus 35. Jadi benefitnya itu bukan benefit tapi terjadi loss. Kita lihat kenapa cuma minus 35, padahal kalau tadi kan di sini minusnya 45. Perhatikan di sini bahwa untuk menentukan apakah itu tetap melanjutkan keep atau tidak melanjutkan drop, kita lihat maka biaya yang tidak relevan yaitu adalah biaya penyusutan. Karena meskipun kita melanjutkan atau tidak melanjutkan, perusahaan tetap harus melakukan penyusutan terhadap mesin yang sudah ada. Akibatnya selisihnya adalah cuma minus 35.
Kalau kita perhatikan di sini, maka seolah-olah jawabannya adalah ini preliminary figures. Jadi dari hitungan-hitungan awal itu mengindikasikan bahwa segmen tile itu seharusnya di drop atau tidak dilanjutkan diproduksi lagi. Ini figur hitungan awal ya. Nah, ternyata jika ada informasi tambahnya seperti ini. Tom itu menetapkan bahwa kalau memberi informasi juga bahwa kalau tidak melanjutkan atau dropping produksi tile, maka akibatnya akan membuat produksi yang lain juga akan reduce sale. Jadi akan mengurangi produksi penjualan dari produk-produk yang lainnya. Jadi artinya apa? Kalau orang udah nggak bisa beli tile lagi di sana, maka dia akan beli tile di tempat lain, dan dia juga akan membeli blok dan brick di tempat lain juga. Nah, di sini ternyata akan ada penurunan sale sebesar 50.000 untuk blok, penurunan brick adalah 64.000 brick, dan yang tile tadi otomatis tidak bisa diproduksi lagi, juga tidak akan ada penjualan sebesar 150. Jadi kalau kita tetap memproduksi, ini keep ya, kita lihat keep tadi secara total nih kalau kita keep, nah ada biaya sebesar 450, ada penjualan sebesar 450, biayanya ada 870 dan seterusnya. Kita lihat tadi dari data di slide sebelumnya, maka total benefit loss-nya adalah 438. Nah, kalau kita drop, kita tidak lanjutkan memproduksi tile, penjualannya akan berubah menjadi 1186.000. Dari mana itu? Yaitu dari 1450 berkurang gara-gara ini bloknya tidak bisa dijual lagi, pengurangan sales, pengurangan penjualan, bricknya berkurang 64, dan tilenya sendiri sekarang tidak diproduksi, otomatis tidak bisa ada penjualan. Nah, di sini 1450 dikurangi dengan 150 ini untuk penjualan tile, 50 untuk penjualan blok, dan 64 untuk penjualan brick. Bagaimana dengan biaya variabelnya? Biaya variabelnya ini dia. Dari 870 dikurangi 140, nanti biaya untuk tilenya 25, biaya untuk bloknya, dan bricknya adalah 38,4. Nah, kita lihat di sini, ketika setelah kita ketahui dengan kita tidak melanjutkan produk tile, itu ternyata malah terjadi perubahan ini. Jadi kalau tetap keep, tetap melanjutkan, itu ternyata benefitnya masih ada tambahan benefit. Akibatnya apa? Keputusannya bukan tidak melanjutkan produksi, tapi tetap menjaga produksi tile yang ada. Oke? Nah, ternyata ada lagi, seandainya ternyata ada alternative use. Jadi ada, karena tadi kalau kita drop ya, kalau kita tidak melanjutkan produksi, kan berarti ada fasilitas produksi yang tidak dipakai. Nah, ternyata ini bagian marketing bilang, memberi informasi bahwa bisa dibuat, kalau tadi adalah roofing tile atau untuk atap, ini adalah tile untuk floor, untuk lantai, ya kan? Nah, ini adalah data penjualan untuk kalau kapasitas yang menganggur gara-gara tidak memproduksi lagi tile atap, maka di sini bisa dilakukan dengan menggantinya memproduksi lantai, ya. Jadi keramik untuk lantai, bukan keramik untuk atap atau untuk genteng istilahnya ya. Nah, di sini ada penjualan 100 dan seterusnya. Ada segmen margin kalau kita memproduksi, mengganti produksinya menjadi produksi keramik lantai, maka ada tambahan laba adalah sebesar 5.000. Nah, bagaimana kita bandingkan lagi sekarang? Apakah akan tetap keep atau drop tapi diganti dengan yang produksi dari roof tile menjadi floor tile ya. Ini replace maksudnya. Nah, kita perhatikan kalau kita hentikan produksi tile diganti dengan floor tile, itu kalau tetap
tetap memproduksi, biayanya adalah ini tadi sudah sesuai dengan informasi sebelumnya. Tetapi bagaimana dengan kalau yang roof tile-nya kita hentikan, di drop, diganti dengan floor tile, di replace. Nah, ini biayanya. Jadi dari 1450 ini kalau tetap memproduksi tile atap, dikurangi dengan ini karena udah nggak diproduksi lagi tile atapnya, dikurangi dengan tadi penurunan sales dari brick sama block, dan ditambah dengan penjualan karena di replace kan, berarti ditambah dengan penjualan dari keramik lantai. Ketemunya adalah 1286. Kemudian untuk HPP nya sama juga, tapi disini ditambah dengan biaya variabel untuk yang keramik lantai, yaitu sebesar 40, ketemu 706.600. Sehingga kita lihat hasilnya adalah masih lebih baik untuk tetap keep, yaitu tetap mempertahankan produksi roof tile atau genteng ya, tetap mempertahankan produksi genteng. Itu adalah kalau informasi yang kita perlukan ketika kita mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan produksi atau drop tidak melanjutkan produksi. Nah, keputusan berikutnya yang diambil adalah jika ada ini keputusan untuk menerima atau tidak menerima order khusus. Ya. Dicontohkan di sini adalah sebuah perusahaan es krim. Ya. Di mana perusahaan es krim ini beroperasi untuk 80% dari kapasitas yang produktif. Jadi 80% ini bisa menghasilkan 20 juta setengah galonan unit ya. Jadi unitnya adalah setengah galonan. Nah, biaya untuk produksinya terkait dengan penjualan 16 juta atau 80% kapasitasnya, karena kan yang dipakai adalah 80%, sementara kalau kapasitasnya adalah 20 juta. Kalau cuma 80%, berarti 80% dikalikan 20 juta, maka hasilnya 16 juta es krim ya. 16 juta es krim yang bisa diproduksi dengan ukurannya adalah half gallon unit, setengah galon unit. Jadi ukurannya setengah galonan. Ini adalah biayanya. Ada biaya variabel macam-macam ini, kemudian ada biaya tetap. Tadi kita lihat di sini. Harga jualnya adalah 2. Kenapa 2? Yaitu kalau biayanya adalah 1,597, maka perusahaan memiliki sebuah margin tertentu laba sehingga dia dijual dengan harga 2 per unitnya. Oke. Nah, sekarang ternyata ada tawaran ini. Sebuah distributor es krim yang di region lain yang biasanya tidak di-serve atau tidak dilayani oleh perusahaan itu menawarkan untuk membeli 2 juta unit dengan harga 1,55. Padahal kan tadi harganya adalah 2 kan. Tapi di sini ada special order, dia akan beli 2 juta unit dengan harga cuma 1,55 bukan 2. Nah, perusahaan yang akan membeli ini itu menyatakan nanti dia akan menaruh labelnya sendiri ke dalam produk es krim. Nah, distributor yang menawarkan tadi itu setuju untuk membayar semua biaya transportasi. Jadi ada tawaran 2 juta unit galon, setengah galon itu dengan harga 1,55. Nah, pertanyaannya, apakah tawaran ini diterima atau tidak? Nah, kita ini lihat dulu, manakah biaya yang relevan dan mana biaya yang tidak relevan. Jadi setiap keputusan harus melihat apakah biaya relevan atau tidak relevan. Kita lihat untuk bahan baku ini kan masih dipakai ya. Kemudian tenaga kerja juga masih dipakai. Packaging masih. Kalau commission gimana? Komisi itu kan biasanya timbul karena diberikan kepada salesman ya, penjual. Padahal di sini tidak perlu pakai salesman karena distributor tadi datang sendiri tanpa dipanggil atau menjadi hak dari salesman yang menjual ke distributor tadi,
sehingga biaya komisi ini menjadi biaya yang tidak relevan. Kemudian biaya distribusi. Nah, ingat tadi bahwa distributor tadi akan menanggung semua biaya ini tadi distribusinya, ya kan, transportation cost itu akan ditanggung. Oleh karena itu biaya distribusi itu menjadi biaya yang tidak relevan, dan otomatis ini biaya tetap. Biaya tetap itu diproduksi berapapun biayanya adalah sekian, maka ini juga tidak relevan. Mari kita lihat. Nah, ini karena ini tidak relevan, maka sekarang total biayanya adalah 1,45 per unit. Padahal tadi tawaran harganya adalah 1,55 per unit. Masih ada keuntungan sebesar 0,10. Nah, kalau 0,10 dikalikan 2 juta unit, maka perusahaan akan ada tambahan profit sebesar 200.000. Oke, sehingga keputusannya adalah order tadi diterima. Jadi accept the order, ya. Kita terima ordernya. Order tambahan. Nah, selanjutnya adalah tentang bagaimana apakah akan menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Dimana di sini urusan tentang menjual langsung dan memproses lebih lanjut itu terkait dengan produk bersama atau produk gabungan. Ini sudah kita pelajari di akuntansi biaya. Disebut adanya produk bersama itu timbul karena dalam prosesnya itu mereka memiliki kos produksi yang sama. Jadi kalau kita membuat gambarnya itu seperti ini adalah kos yang sama, ini adalah joint cost. Di sebuah titik di split up, ya, dipisahkan, kemudian menjadi produk yang A atau B, menjadi produk yang berbeda. Jadi ada titik split off atau titik pemisah atau titik pisah. Dimana titik ini adalah menunjukkan titik pemisahan dari sebuah proses, ya. Dari proses join ini sama-sama diproses bersama, setelah itu berpisah. Nah, ketika berpisah ini bisa langsung dijual atau diproses lebih lanjut menjadi A1 misalkan, atau menjadi B1. Jadi apakah sekarang keputusannya apakah langsung dijual saja atau diproses lebih lanjut. Oke. Nah, kasusnya adalah sebuah perusahaan apel ini produksi apel, ya. Sebuah produksi apel itu memiliki 3 produk, yaitu produk apel A kualitas A, apel B kualitas B, dan apel kualitas C. Nah, alternatif untuk proses lebih lanjut itu adalah ini. Perusahaan bisa membuat ini apple sauce, selai apel, ya. Bisa membuat selai apel yang ukurannya adalah 16 on. Jadi satu kaleng itu isinya 16 on dengan harga 0,9. Dimana untuk memproses lebih lanjut ini, jadi ini outputnya, ya, ini outputnya, hasilnya adalah satu kaleng selai apel yang harganya 0,9, dimana per kaleng tadi selai apelnya beratnya adalah 16 on. Biayanya adalah ternyata dibutuhkan 0,2 pon untuk prosesnya, untuk memproses biaya prosesnya dari apel B menjadi selai apel, ya. Sementara inputnya dari 600 pon apel B, outputnya hanya menjadi 500 kaleng yang isinya 16 onan. Oke. Jadi ada biaya 0,9, harga jualnya adalah 0,9 output, sementara biayanya adalah 0,2 per pon untuk memproses. Nah, ini adalah joint cost-nya. Joint cost adalah ketika mungkin ini adalah ketika memanen, kemudian mensortir dan sebagainya, itu joint cost, ya. Adalah butuh biaya $300. Kemudian ini berubah menjadi apel grade A, grade B, dan grade C, dimana masing-masing yang grade A ini langsung dijual dengan harga 0,4 per pon. Nah, selanjutnya apel B itu diproses cuman di kantongan, dibikin kantong-kantong,
dimana untuk membuat kantong-kantong tadi ada biaya tambahan, proses lebih lanjut adalah 0,05 per kantong dan dijual dengan harga 1,3 per kantong. Sementara untuk apel C ini sudah menjadi selai apel dengan harga biayanya adalah 0,1 dan harga jualnya adalah 0,75. Nah, yang menjadi masalah tadi adalah apel B, di mana apel B tadi ini proses lebih lanjutnya saya taruh di sini ya. Ini bisa menjadi selai apel ya, dengan harga jual adalah tadi 0,9 dan ada biaya tambahan 0,2. Jadi pilihannya adalah apakah tetap hanya dibuat per kantong saja ini, ataukah menjadi di proses lebih lanjut menjadi selai apel yang harganya 0,9 dengan biaya 0,2. Nah, kalau kita backkan saja, kita kantong-kantong saja dari 1,3 dan 0 ya, harga jualnya ini untuk yang dikantongi ya. Dikantongi untuk apel B. Itu biayanya adalah harga jualnya adalah harga jual 1,3, sementara biayanya adalah 0,05, sehingga margin labanya adalah sebesar 1,25. Kalau itu ada 120 dikalikan 120 bag, maka ada laba penjualan ya, ada revenue sebesar 1,25 dikalikan 120. Berapa itu? 120 seperempat dari 120 bagi 4, kira-kira ini 150 ya, $150. Oke. Nah ini dari sini dirubah menjadi ini ya, dimana di sini nanti produksinya adalah ini dia, ada 500 kaleng, sementara biayanya inputnya adalah 600 pon apel. Jadi kalau ini dijual, harganya adalah dikalikan 500 kaleng, sementara untuk produksinya adalah 0,2 dikalikan 600. Mari kita lihat perbandingannya. Nah, revenue-nya untuk diproses lebih lanjut adalah 450, yaitu berasal dari 0,9 betul, dikalikan dengan tadi adalah 500 kaleng. Sementara biayanya, proses cost-nya adalah tadi 0,2 dikalikan dengan 600 pon apel, ketemu 120, sehingga benefit loss-nya ternyata tidak mengalami rugi tapi mengalami laba. Sehingga ini selisih perbedaannya kalau diproses lebih lanjut atau langsung dijual. Langsung dijual tadi adalah cuma dapat 150, betul kan? Ini berasal tadi dari 1,25 dikalikan 120 bag, sehingga ada selisih keuntungan kenaikan laba increase sebesar 180. Maka keputusannya adalah ini, diproses lebih lanjut, pilihan yang ini. Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana kalau produk mix? Keputusan untuk bauran produk ya. Ini bauran produk. Nah, di mana ada one constraint resource. Jadi sumber daya langkanya, sumber dayanya itu ada batasan. Jadi ada keterbatasan, yaitu hanya ada satu keterbatasan. Kita contohkan saja, sebuah perusahaan memproduksi dua tipe gear itu apa ya, kayak ya gear lah ya, yaitu gear X dan gear Y, dimana margin kontribusi untuk masing-masing X adalah $25, sementara Y adalah $10. Nah, ini adalah resource scarce yang langka. Jadi resources yang terbatas itu ternyata mesin perusahaan itu hanya bisa memproduksi 40.000 jam, dimana
X membutuhkan 2 jam dan Y membutuhkan setengah jam untuk memproduksi ya. Nah kalau gitu yang manakah yang seharusnya diproduksi? Berapakah yang harus diproduksi untuk gear X atau gear Y? Kita lihat ini jam mesin itu adalah merupakan sumber daya yang terbatas, sumber daya yang langka, dimana di sini butuh 2 jam dan butuh setengah jam. Kalau unit yang diproduksi adalah 20.000, kalau X saja yang diproduksi, maka dengan 40.000 jam maka bisa memproduksi 20.000 X. Benar nggak? Ini di sini 40.000 dibagi dengan 2 jam, maka bisa memproduksi gear X sebesar 20.000 unit. Nah, total CM-nya adalah 20.000 dikalikan dengan tadi margin contribution adalah 25. 20.000 kali 25 adalah 500.000. Di sini ada margin kontribusi per scarce resource. Jadi margin kontribusi dibagi dengan resources yang terbatas atau resources yang langka, yaitu sebesar 12,5. Dari mana itu? Margin kontribusi adalah 25. Jadi ini 25 dibagi dengan sumber langkanya. Sumber langka tadi adalah ini kan, jam mesin, dibagi dengan 2. Ketemunya adalah 12,5. Sekarang bagaimana dengan yang Y? Yang Y, kalau untuk memproduksi Y itu ternyata membutuhkan jam mesinnya setengah jam. Jadi kalau batasannya tadi sumber daya langkanya adalah 40.000 jam, maka di sini 40.000 dibagi dengan 0,5, maka bisa diproduksi 80.000 unit khusus gear Y. 80.000 dikalikan tadi ini CM-nya adalah 10, maka ketemulah ada 800.000 margin kontribusi. Sementara margin kontribusi per unitnya atau per sumber daya yang langka adalah sebesar 10, ya kan, dibagi dengan 0,5. 10 adalah ini margin kontribusi per unit dibagi dengan 0,5. Maka kita lihat di sini, kalau kita melihat pada margin kontribusi saja, X-nya itu 25, maka seharusnya kan memproduksi X. Tetapi kalau kita melihat pada margin kontribusi per sumber daya langka, maka ternyata lebih baik memproduksi Y. Jadi artinya apa? Keputusannya adalah ini. Memproduksi Y itu lebih menguntungkan secara optimal daripada kalau memproduksi X. Jadi keputusannya kalau ada sumber daya yang langka, maka yang dilihat adalah margin kontribusi CM per sumber daya yang langka. Sumber daya langka atau sumber daya yang terbatas. Ya. Jadi keputusannya kalau kita lihat dari margin kontribusi saja, harusnya keputusannya adalah si X, tapi kalau lihat dari sumber daya langkanya, maka keputusannya adalah gear Y. Sehingga keputusan kalau terjadi adanya kelangkaan, maka yang diputuskan adalah melalui CM per ini ya, yang di kotak warna coklat ini. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau ini adalah kelangkaannya tuh lebih dari 1? Kalau tadi kan langkanya cuma 1, yaitu jam mesin. Nah sekarang langkanya lebih dari 1. Sumber daya yang langka itu lebih dari 1, atau keterbatasan perusahaan itu lebih dari 1, maka kita gunakan namanya linear programming, yaitu pemrograman linear ya. Nah kelangkaan berikutnya adalah ini. Ternyata demand permintaan terhadap gear X itu cuma 15.000. Artinya itu adalah langka. Kenapa? Ada keterbatasan ya. Batasannya adalah gear X itu hanya bisa terjual 15.000. Sementara gear Y itu hanya bisa terjual 40.000 unit. Nah, margin kontribusi X masih 25, Y dan itu adalah 10. Maka laba bisa dihitung ini ya. Kita pakai rumusan linear ya.
laba itu dihitung dari jumlah produksi yang terjual. 25 ini adalah margin kontribusi dikali unit yang terjual, dan $10 kali unit Y yang terjual. Nah, di mana tadi batasan yang pertama adalah hanya butuh 2 jam mesin untuk memproduksi X dan 0,5 jam mesin untuk memproduksi Y. Makanya di sini 2X adalah kalau memproduksi itu butuh 2 jam untuk X dan 0,5 untuk Y. Masing-masing ini tidak boleh melebihi 40.000 jam mesin. Ini adalah rumus linier yang berikutnya. Nah, kita tentukan sekarang fungsi objektifnya apa. Maka maksimum set atau maksimum profit itu adalah 25X ditambah 10Y. Ini adalah CM ya, CMX dan CMY. Jumlah unit X ditambah dengan 10 kali jumlah unit Y. Dimana maksimum laba ini tergantung pada, ingat yang 4.000 adalah rangka tadi ya, jam mesin yang cuman punya kapasitas 40.000 unit, dimana si X butuh 2 jam, si Y butuh 0,5 jam atau setengah jam. Keadaan yang berikutnya adalah ini tadi, demandnya, permintaan untuk X itu tidak boleh lebih dari 15.000 karena pasar hanya bisa menyerap 15.000 unit. Sementara untuk gear Y, pasar hanya bisa menyerap 40.000 unit. Sehingga X tidak boleh melebihi 15.000 produksinya, Y tidak boleh melebihi 40.000 produksinya. Yang lainnya adalah ini tetap, ini otomatis ya, produksi X itu pasti lebih besar atau sama dengan 0, produksi Y itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dengan kondisi semacam ini, mari kita buat grafiknya. Ini dia grafiknya ya. Nah, untuk menjelaskan grafik ini, saya buat ini angka-angkanya kurang tepat letaknya ya. Jadi ini yang di sini adalah X, yang di Y, sumbu Y adalah Y, sumbu X adalah X. X itu unit yang diproduksi X, Y adalah gear Y yang diproduksi. Jadi kalau di sini adalah X, maka di sini adalah Y, ya kan? Nah, kita lihat satu-satu. Untuk garis yang warna biru miring ini garis ini, itu rumusannya adalah 2X plus 0,5Y. Dari mana? Kalau kita perhatikan, kalau di sini 20 ya, 20 itu artinya kan tadi kalau ini X diproduksi 20, jadi 2X kalikan 20 ya kan, itu kan sama dengan 40 nih. Ini dalam ribuan ya, dalam ribuan, 000, ini 000 ya, maka ini 40.000, maka di sini 20. Sementara kalau ininya 0, X nya 0, 0 ditambah 0,5 dikalikan 80, kalikan 80 sama dengan 40.000. Jadi di sini kalau X nya itu 0, Y nya itu sama dengan 0, maka X nya sama dengan 20. Kebalikannya yang di sumbu Y, kalau X nya sama dengan 0, maka Y nya sama dengan 80. Paham ya? Nah, kemudian garis ini, garis 15 tadi dikatakan ini ya, X ini ya, kalau X produksinya hanya bisa diserap 15.000, sehingga di sini X demandnya hanya 15.000. Sementara kalau Y ini constraint batasan berikutnya adalah sebesar 40.000. Maka ada titik-titik, yaitu titik A, titik B, titik C, D, dan E. Mari kita lihat titik A. Titik A ini produksi X sama produksi Y. Titik A akan 0 dan 0. Betul kan di sini? Di bawah ini 0 sama 0. Titik B. Titik B itu adalah kalau X-nya 15, maka Y-nya 0. 15, Y-nya 0. Sementara titik C ini kan 15. Betul ya? Tapi Y-nya adalah 20 ini ya. Y-nya 20. Sementara titik D ini Y-nya 40. Y-nya 40. X-nya adalah kita taruh ke bawah 10 ya. 10.
Sedangkan titik E di sini itu adalah kalau Y-nya X-nya 0, Y-nya adalah 80 di atas sini. Ini adalah titik-titik. Kalau begitu yang manakah yang optimum labanya? Maka kita lihat di sini. Ini adalah tadi fungsi objektif ya, ini fungsi objektifnya. Z sama dengan 25 itu CMX dan CMY. Kita lihat kalau tadi 00 15 sama ya, ini 15 20, ini 10 40 dan 0 40 ya. 10 40. Oh sorry, E ini 40 ya. E kan di bawah sini, E 40. Nah, kita lihat. Maka kalau ini 0, maka X kalikan 0, Y kalikan 0 adalah 0. Sementara kalau ini 15, 25 kali 15, ini 0 kali 10 adalah ini artinya adalah 25 dikalikan 15 ditambah 10 kalikan 0. Ketemunya adalah 375. Untuk titik C, ini adalah 25 dikalikan 15 ditambah 10 kalikan 20, yaitu 575. Kalau yang D itu 25 dikalikan 10, ya kan? Ditambah dengan 10 dikalikan 40, karena Y-nya 40, ini 40. Sementara kalau titik E itu 25 kalikan 0 ditambah dengan 10 dikalikan Y-nya adalah 40. Kita lihat ternyata yang paling memperoleh laba paling tinggi itu adalah ini. Sehingga keputusannya adalah memproduksi gear X-nya 40.000 unit. Memproduksi 10.000 unit gear X dan 40.000 unit gear Y. Ini 10.000 unit X dan 40.000 unit gear Y, sehingga akan memperoleh income adalah 650.000. Oke. Ada pertanyaan? Silakan diajukan di komen ya. Ini adalah latihan. Lanjutnya kita akan bahas tentang penentuan harga ya. Penentuan harga itu sangat penting. Penentuan harga itu ada dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan cost based pricing, jadi berdasarkan harga pokok. Sementara yang kedua adalah berdasarkan target costing dan pricing. Ya, targetnya apa? Mari kita lihat contohnya. Yang pertama adalah cost based pricing ya. Nah, untuk menentukan cost based pricing ini, harga itu bisa ditetapkan dengan menggunakan markup. Jadi dinaikkan harganya berdasarkan persentase tertentu terhadap biaya dasarnya ya. Persentase tertentu terserah ya, bisa termasuk berapakah ini persentase tertentu, bisa termasuk berapakah profit yang diinginkan dan berapakah biaya-biaya yang akan dimasukkan ke dalam dasar biayanya ya. Nah, biasanya kalau perusahaan itu perlu melakukan ini tawar-menawar bid, ini adalah untuk tawar-menawar ya, untuk penawaran harga, maka dia harus menentukan bid price, jadi harga penawaran berdasarkan cost-nya. Contohnya di sini adalah high-tech company itu merakit dan menginstal komputer untuk pelanggan tertentu ya. Tergantung spesifikasi dari pelanggan maksudnya. Biaya per komponen dan seluruhnya itu adalah bisa di-trace secara langsung. Kemudian biaya langsung, tenaga kerja langsung itu juga bisa di-trace untuk masing-masing pekerjaan. Jadi ini adalah job order costing. Kemudian perakitannya dan seterusnya membutuhkan $15 per jam rata-rata. Nah, tahun lalu high-tech itu memiliki total biaya adalah 140. BUP-nya itu terdiri dari utilitas, kemudian alat-alat kecil dan ini ya, untuk sewa gedung dan lain-lain, itu dengan nilai adalah overhead-nya adalah 84.000. Nah, laporan laba ruginya itu tampak sebagai berikut. Ya, kita lihat. Ini dia. Perusahaan punya penjualan sekian dan seterusnya.
Nah, biaya tadi sudah ya, ada BBL, kemudian ada TKL, dan ada overhead, dan ada biaya ini tetap, biaya penjualan dan administrasi, sehingga ada laba operasi 117.750. Nah, sekarang bagaimana menentukan ya, seandainya high tech itu ingin mendapatkan jumlah profit yang sama untuk setiap pekerjaan yang sudah dilakukan tahun lalu. Ini adalah data laba rugi tahun lalu. Nah, bagaimana caranya supaya perusahaan tadi high tech itu bisa memperoleh laba yang sama dengan tahun lalu? Maka caranya adalah kita menentukan berapakah markup, persentase markup yang dibuat tahun lalu. Nah, persentase markup itu bisa dilakukan dengan markup melalui HPP. Ya, caranya markup melalui HPP adalah seluruh biaya-biaya setelah HPP. Setelah HPP kan di sini ada biaya ini 25.000 dan ada laba 117.750. Nah, ini kalau kita jumlahkan biayanya dan laba dibagi dengan CGS-nya, HPP-nya adalah 713.750, maka ada persentase markup adalah COGS adalah sebesar 20%. Mari kita buktikan ya, apakah betul penjualan itu sama dengan 20% markup dari dari CGS ya, atau dari HPP. Nah, kalau markup berarti CGS-nya kan sudah diketahui, yaitu sebesar ini 713. CGS-nya itu adalah 713.750. Nah, kalau ini kita markup kan, maka kita kalikan 120%. Maka penjualannya adalah 713.750 kali 120% adalah ini 856.500. Terbukti ya. Jadi kalau misalkan perusahaan mendapatkan job baru, maka kita hitung saja CGS-nya berapa, markupnya tinggal dikalikan 120% dari CGS yang ada, sehingga perusahaan bisa menentukan berapakah harga jualnya. Begitu juga kalau ini markup, itu bisa juga dihitung berdasarkan berbagai sumber data biaya ya. Nah, kalau markup tadi dianggap dari BBL, dari bahan baku langsung, itu caranya adalah semua biaya-biaya selain BBL kita jumlahkan, ditambah dengan operating income yang kita harapkan, dibagi dengan BBL-nya. Maka ketemulah markup dari BBL adalah 74,9%. Caranya bagaimana kita membuktikan? Kita buktikan BBL adalah 489.750, kita kalikan dengan 174,9%, hasilnya adalah sekitar 856.500. Jadi tetap terbukti kalau perusahaan ingin menentukan berapakah harga jualnya, dia bisa menentukan markup 74,9% dari bahan baku langsung yang dipakai untuk sebuah job tertentu. Itulah menentukan markup berdasarkan cost base atau berdasarkan biaya. Nah, sekarang bagaimana kalau itu untuk penawaran harga ya, untuk ikut bidding, untuk ikut lelang harga. Seandainya ini sebuah pelanggan high tech itu butuh komponen yang sama, fasilitas servis yang sama dilakukan oleh si high tech. Jadi pelanggannya butuh itu. Nah, perusahaan ini menghitung biaya adalah semacam ini. Biayanya adalah 114. Karena tadi 114 adalah HPP, ini adalah HPP-nya, maka untuk markup-nya adalah 20% dari HPP, yaitu sebesar 22. Sehingga ketemulah 137.280 untuk ini bid price-nya, harga penawaran. Ya. Nah, perhatikan di sini, note that this is the first pass at bid. Jadi ini adalah harga awal yang bisa ditawarkan oleh high tech ketika dia mau berkompetisi dalam sebuah bidding ini ya, pelelangan harga untuk mendapatkan harga dari
pelanggan, untuk melakukan job dari pelanggan. Perlu diperhatikan ini, markup ini adalah bukan wajib ya, not absolute rule. Jadi bisa tergantung ya. Markupnya adalah 15%, depends pada keinginan atau kehendak perusahaan untuk berapa persen untuk meningkatkan memperoleh laba dari cost yang ada. Nah, yang kedua adalah target costing, ya kan? Target costing ini adalah metode di mana cost produk atau jasa itu ditentukan berdasarkan target harga yang customer are willing to pay, di mana pelanggan ini berkehendak atau bersedia untuk membayar. Jadi misalkan gini, ketika saudara itu adalah pemilik high tech. Nah, pemilik high tech itu kebetulan customer bilang, saya butuh sebuah printer yang harganya adalah 100.000 per unit misalkan ya, 100.000. Maka saudara harus membuat penawaran harga sesuai yang diharapkan oleh pelanggan, benar kan? Kalau enggak kan saudara nggak akan lolos dalam pelelangan penawaran harga ini. Contohnya ini di sini. Nih, the company atau customer will not consider any bid over 100.000. Nah, kalau tadi high tech tadi menawarkan harganya 137.250, maka dia pasti nggak lolos. Kenapa? Karena pelanggan itu hanya bersedia mempertimbangkan penawaran harga yang 100.000. Oleh karena itu, mulailah si high tech atau saudara itu mengurangi. Jadi di sini adalah 100.000. Nah, kalau 100.000 itu berapa persennya? Hasilnya adalah 100.000. Bagaimana caranya? Biaya-biaya ini harus dikurangi sehingga ketika di markup 20%, hasilnya adalah 100.000. Inilah yang disebut sebagai target costing and pricing. Di mana target costing ini disebut sebagai price driven costing atau pembebanan biaya berdasarkan harga ya. Harga jual. Jadi kita ambil ini 100.000 harga jualnya, ini kita turunkan. Bagaimana caranya? Misalkan caranya dengan komponen komputernya misalkan semula adalah menggunakan komponen grade A, kita turunkan kualitasnya menjadi komponen grade B misalkan 90.000. Itu dengan biaya tenaga kerja. Dengan ada komponen B itu tenaga kerjanya jadi berapa? Itu terserah. Nah, kemudian ada markup 20%. Ketemulah nanti harganya 100.000. Itulah yang disebut sebagai bagaimana cost itu ditentukan oleh harga pricingnya ya. Ini disebut sebagai yang tadi price driven costing ya. Nah, dalam hal harga itu juga ada masalah legal ya, masalah hukum. Aspek hukum dari harga itu adalah, kita lihat sini ada predatory pricing. Di mana predatory pricing itu adalah sebuah praktek yang menetapkan harga di bawah cost, sehingga akhirnya bisa mengeliminasi atau membuat buruk atau mengeliminasi kompetitor. Kayak mungkin produk-produk dari Cina itu kan banyak sekali yang harganya sangat murah, sehingga costnya sangat murah, sehingga harganya itu di bawah cost dari produksi negara lain. Ada juga price discrimination atau diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini itu adalah membedakan ya, memberikan different price untuk different customer, pelanggan yang berbeda padahal produknya adalah sama. Ya. Biasanya kan kita kalau pelanggan tuh orang kaya, orang kaya ya, level menengah ke atas, itu kan biasanya kualitasnya ditingkatkan sehingga harganya beda. Tapi ini enggak, same product tapi different price, harga yang berbeda. Nah, kalau di Amerika itu ada namanya ini undang-undang tentang Robinson-Putnam, yang ini dia menghalangi ya diskriminasi harga ini. Kalau Indonesia belum ada undang-undang semacam ini, jadi ya bebas aja. Oke, saya kira itu materi untuk pengambilan keputusan taktis, dan ini ada tugas kelas yang harus diselesaikan. Silahkan diselesaikan. Dan akhir kata selesai. Moto kita hari ini adalah
Even the biggest failure, even the worst, most incredible mistake beats the hell of never trying. Jadi artinya apa? Kesalahan, kegagalan yang paling besar, kesalahan yang paling dapat diterima, kesalahan apapun itu masih lebih salah lagi atau masih lebih gagal lagi adalah kalau saudara tidak pernah mencoba. Jadi kalau saudara pernah mencoba, at least you are trying to do something, ya kan? Jadi cobalah untuk menjawab tadi. Latihan tadi coba dikerjakan, latihan di kelas, kemudian tugas kelas juga dikerjakan sendiri sehingga saudara bisa tahu apa yang sudah terjadi ketika saudara ingin memahami sebuah materi. Sampai di sini paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.